何だと思う？金正解。で銀行行ってきた。え5万入ってる。トライ龍の息子らしい。じゃあ後継がなかったんですね。そう。Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang kembali di Celengan Film. Di video kali ini aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Evergreen Love. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk mari kita simak videonya. Tokoh utama kita adalah Sayaka, wanita cantik usia 30 tahun yang merasa seolah-olah kehidupannya telah berlalu begitu saja tanpa ada yang spesial. Namun suatu ketika Sayaka akan tidur di apartemennya. Ia bermimpi, di dalam mimpi itu terlihat salju turun di luar dan Sayaka sedang berjalan pulang. Namun saat ia mendekati apartemennya, dia menemukan seorang pria muda yang tergeletak di trotoar yang sedikit demi sedikit terkubur oleh serpihan salju. Sayaka mendekat untuk memeriksa keadaannya. Tapi begitu ia mendekatkan diri, pria itu terbangun dan mencoba bangkit. Pria itu bernama Itsuki. Ternyata pria ini sangat kelaparan dan Sayaka mengajaknya ke apartemennya dan mempersiapkan mie untuknya di dapur. Dan dengan cepat pria muda itu telah menghabiskannya. Karena sudah kenyang, kemudian Itsuki berpamitan untuk pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Sayaka. Keesokan harinya, Sayaka terbangun karena mencium bau makanan yang harum. Dalam pikirannya, dia masih mengira bahwa mimpinya belum berakhir. Namun begitu dia membuka matanya dan benar-benar sadar, dia menyadari bahwa dia benar-benar terbangun dan mimpinya telah berakhir. Namun, ada seseorang di rumahnya. Ohayo. Ohayo. 昨日のこと覚えてる？ Ternyata itu adalah Itsuki. Sayaka benar-benar terkejut dengan kejadian ini. Setelah itu mereka sarapan bersama. Tanpa sadar, Sayaka meneteskan air matanya karena sudah lama dia tidak pernah makan masakan ibunya. Makanan yang biasa-biasa saja ini terasa sangat istimewa dan membuatnya merasa seperti makanan dapat menyembuhkan. Namun tiba-tiba kesedihan memenuhi hatinya saat melihat Itsuki bersiap-siap untuk pergi. Dia menghentikannya dan bertanya kemana dia akan pergi. Di sini Sayaka menawarkan agar dia tinggal di sini untuk menemaninya. Setelah itu Itsuki mulai berkebun di taman Sayaka. Sayaka yang melihatnya mencoba untuk menghentikannya karena itu pekerjaan yang berat. Tetapi Itsuki menjelaskan bahwa dia menyukai berkebun, sehingga Sayaka ikut bergabung juga. Itsuki terlihat berbakat dalam bidang pertamanan. Setelah itu, Itsuki mengungkapkan keinginannya jika dia ingin tinggal di sini selama setengah tahun. Sayaka terkejut karena setengah tahun terlihat seperti waktu yang lama. Namun ia juga tidak bisa menolak tawaran dari Itsuki. Pada malam harinya, Sayaka mengecek kalender dan melihat bahwa ulang tahunnya tepat setengah tahun lagi. Sayaka juga berbohong tentang usianya saat itu karena dia merasa dia sudah sangat tua. Hari-hari Sayaka lalui dengan sukacita kehidupan yang tidak biasa ini. Bahkan rekan kerjanya pun menyadari ada perubahan dalam diri Sayaka. Setelah ia selesai bekerja, Sayaka ingin cepat pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia memberikan Itsuki 50.000 yen untuk biaya hidup dan makanan dirinya. Walaupun sebenarnya Itsuki hanya membutuhkan uang sedikit. 5万。いや、そんなにいらないよ。 Tiba-tiba Itsuki memberitahu dia bahwa dia akan mengumpulkan uangnya sendiri. Itsuki telah menemukan pekerjaan di sebuah toko convention dan lokasinya dekat stasiun, dan dia harus pergi sekarang. Di tempat kerja Sayaka, teman-teman kantornya terheran-heran dengan bekal yang Sayaka bawa. Pada hari itu juga Sayaka memiliki klien yang sangat rewel, yang marah-marah dan membanting meja. Dia berusaha sebaik mungkin untuk bekerja dengan klien itu, tetapi ternyata tidak mungkin. Bosnya akhirnya mengambil alih dan ini adalah insiden pertama dalam kehidupan baru Sayaka. Ketika sudah jam pulang, Sayaka pulang dengan kondisi yang bad mood. Itsuki memperhatikan Sayaka yang melihat bahwa Sayaka tidak dalam kondisi yang baik.
Itsuki mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepada Sayaka. Itu adalah garam mandi. Meskipun itu adalah hadiah biasa, tetapi Sayaka menganggap Itsuki bisa mencairkan moodnya yang sedang tidak baik-baik saja. Tak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat, dan saat ini sudah memasuki bulan Maret. Itsuki menelpon Sayaka dari luar rumah dan dia terkejut ketika melihat Itsuki berdiri di sana dengan 2 sepeda dan mereka pergi bersepeda bersama. Di sini Sayaka merasakan pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya, berkendara melewati tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Akhirnya mereka tiba di sebuah padang rumput. Itsuki tiba-tiba mengeluarkan kamera dan mulai mengambil gambar tanaman-tanaman di sana. Dia juga memetik beberapa batang dari tanaman butterbur yang tumbuh liar di taman itu. Ternyata Itsuki memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bidang kuliner. Tetapi Sayaka tidak tahu dari mana Itsuki mendapat pengetahuan itu. Pada hari itu Itsuki mulai mengajari Sayaka cara memasak. Dan akhirnya hidangan yang mereka buat dengan bahan butterbur jauh lebih enak daripada hidangan apapun yang pernah dia makan sebelumnya. Meskipun sederhana, tetapi semuanya terbuat dari butterbur. Keesokan paginya ketika Sayaka akan makan siang, teman kerjanya datang dan dengan cepat mengambil sepotong kecil makanannya. Sayaka merasa seperti memiliki sesuatu yang sangat berharga telah diambil darinya. Dia sangat marah dan pergi keluar untuk makan di luar. Di sana, dia menemukan sebuah catatan yang mengatakan bahwa besok pagi mereka akan pergi ke suatu tempat. Hal ini tentu saja membuat Sayaka merasa senang. Keesokan harinya, mereka jalan-jalan di sebuah taman yang luas. Di sana terlihat Itsuki menawarkan tangannya supaya Sayaka tidak jatuh. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bergandengan tangan. Terlihat cinta memiliki kekuatan magis yang membuat kita terpaku sejenak. Itulah yang dialami oleh Sayaka ketika Itsuki memegang tangannya. Setelah itu, mereka mengumpulkan beberapa tanaman untuk dibawa pulang. Seiring berjalannya waktu, Sayaka mulai belajar banyak tentang tanaman dan makanan dari Itsuki. Bulan April tiba dan mereka tiba di tujuan berikutnya. Sayaka berdegup kencang ketika melihat padang rumput yang penuh dengan bunga-bunga. Mereka mengambil foto bunga dandelion, trébol merah, dan trébol kuning. Sayaka mengungkapkan bahwa di masa kecilnya dia sering membuat mahkota dari bunga-bunga ini. Dan tanpa disadari, Itsuki menghampirinya dari belakang dengan mahkota yang sudah dibuat. Ia meletakkannya di kepala Sayaka dan mengambil foto dirinya. Begitu Sayaka berbalik, Itsuki terus mengambil foto-foto Sayaka seolah-olah dia adalah tanaman langka yang tidak ingin tertangkap kamera. Mereka kembali pada sore hari. Sayaka menghentikan sepedanya sejenak dan menatap Itsuki. Ia berharap dalam hati agar Itsuki tidak menghilang atau lenyap seperti mimpi larut malam. Keesokan harinya di tempat kerja, ada seorang klien mencoba melakukan tindakan yang tidak etis padanya. Ketika ia kembali ke kantor, bosnya masuk ke ruangan dengan nada yang mendendam dan geram. Bosnya menyebutnya bahwa klien itu mengeluhkan komunikasi Sayaka yang buruk dan tidak sopan. Semua mata tertuju padanya dan tanpa diduga Sayaka memilih untuk melawan. Dengan suara yang berani, ia menegur bosnya karena klien tersebut tidak sopan. Setelah menghadapi situasi ini, Sayaka pulang dengan perasaan yang campur aduk. Keesokan harinya Sayaka dan Itsuki terlihat sedang berada di suatu sungai. Mereka menemukan sebuah tanaman dan kali ini Sayaka melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, Sayaka berlari menuju objek itu. Namun sayangnya ia pun tergelincir. Itsuki menawarkan sapu tangan untuk mengelap air di kaki Sayaka. Sayaka terkejut bahwa Itsuki memiliki sapu tangan. Itsuki memberitahunya bahwa itu adalah hadiah dari rekannya. Sayaka mulai overthinking bahwa sapu tangan itu mungkin dari seorang gadis. Dan untuk pertama kalinya dia merasakan rasa cemburu. Pada malam harinya, Sayaka mengambil sapu tangan dari sepatunya dan memasukkannya ke mesin cuci. Setelah itu Sayaka keluar mencari toko Itsuki bekerja. Akhirnya dia melihat Itsuki bekerja sendirian. Tetapi tiba-tiba seorang rekan kerjanya muncul. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain dan pemandangan itu menyakiti hati Sayaka.
Karena penasaran, Sayaka memasuki toko. Sayaka kemudian mencoba mengamati dengan diam-diam gadis yang ada di sana. Itsuki mulai mengerti jika Sayaka cemburu, yang tiba-tiba saja akan pergi, dan Itsuki mengejarnya lalu menjelaskan bahwa kehadiran gadis itu sebenarnya hanya rekan kerjanya saja. Namun ketika Sayaka kembali pulang, dia masih merasa bingung dengan perasaannya terhadap Itsuki. Keesokan harinya sambil makan siang, rekan kerjanya bertanya apakah dia ingin pergi minum bersama setelah bekerja. Awalnya Sayaka ragu, tapi akhirnya dia pun setuju. Setelah itu salah satu rekan kerjanya mencoba mengantarkannya pulang, tapi di sini Sayaka menolak. Namun pria itu tetap mengantar Sayaka pulang. Ketika sampai di stasiun, Itsuki melihat mereka sedang jalan berdua, dan itu membuatnya cemburu. 何してんの？この人誰？ 会社の先輩。 Ketika sampai di rumah, mereka mulai bertengkar karena mereka masing-masing menyimpan rasa cemburu. Namun setelah itu terlihat Itsuki mencium Sayaka. 待って。もうここからは同居人なんて言わせない。 Sayaka yang syok dengan kejadian ini hanya bisa terdiam. Keesokan paginya di kantor Sayaka, dia menemukan tiket pameran seorang seniman terkenal. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk akhirnya pergi ke suatu tempat sebagai pasangan. Sayaka membawa 2 tiket itu pulang dan menunjukkannya kepada Itsuki. Namun Itsuki menolak, dia hanya menyukai tanaman yang tumbuh di tanah. Setelah itu hari telah menunjukkan tanggal 15 Agustus. Hari itu Itsuki seharusnya meninggalkan apartemennya sesuai dengan perjanjian mereka. Tiba-tiba ia ingat tentang perjanjian itu dan menjadi gugup. Dia bergegas pulang dan semakin terkejut saat melihat tidak ada cahaya di rumah. Dia masuk dengan hati-hati mencari Itsuki, tetapi dia tidak ada di mana-mana. Namun ketika Sayaka berbalik untuk memeriksa dapur dan melihat ada kue ulang tahun, tiba-tiba lampu menyala dan Itsuki berada di belakangnya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. さやか誕生日おめでと覚えててくれたの？う。もちろん。 Keesokan harinya ketika pulang kerja, Sayaka masuk ke dapur dan melihat ada sebuah amplop bertuliskan terima kasih. Ternyata itu berasal dari Itsuki. Sayaka yang terkejut pun langsung mencari Itsuki kemana-mana. Namun ia tak menemukannya. Sayaka tidak percaya bahwa Itsuki sudah pergi. Kini hari-hari Sayaka jalani sendiri tanpa Itsuki. Sayaka menyadari bahwa semuanya memang telah kembali normal seperti dulu, tapi tidak dengan perasaannya. Setelah menghabiskan waktu bersama Itsuki, ia sudah tahu bagaimana rasanya bahagia. Dan kini ia harus belajar lagi membuat hidupnya bahagia sendiri tanpa Itsuki. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ingin berkencan dengan Sayaka, ia masih saja kepikiran Itsuki. Hari-hari berikutnya Sayaka mulai terbiasa tanpa Itsuki. Ia juga mulai mencoba beberapa hal yang dulu pernah mereka lewati bersama. Namun suatu ketika ada paket untuknya. Dia kaget saat mengetahui bahwa paket itu dari Itsuki. Dia pun bergegas ke dapur, membuka paket itu dan melihat lagi sebuah buku botani. Dia melihatnya dengan seksama dan terkejut ketika melihat nama Itsuki di sampulnya. Dia membaca tentang buku itu di internet dan menemukan bahwa ada pesta peluncuran hari ini jam 2 siang. Sayangnya, ia hanya memiliki setengah jam, jadi dia pun bersiap dengan cepat dan berlari keluar. Dia masuk ke gedung dan mendengarkan percakapan tentang Itsuki. 親の思い通りにはならんもんですな。トライリウムの息子らしい。じゃあ後継がなかったんですね。 Sepertinya Itsuki adalah putra seorang seniman ikebana yang terkenal. Kemudian dia masuk ke aula dan di antara kerumunan orang, dia melihat Itsuki yang berpakaian rapi sedang berbicara dengan beberapa orang. Dia melangkah maju tetapi terhenti saat seorang gadis mendekatinya. Setelah itu Sayaka pergi meninggalkan Itsuki dengan penuh kecewa. 子供の頃からその道を継ぐよう周りに言われ。 Keesokan harinya, Sayaka berjalan ke tempat yang pernah mereka lalui bersama dengan Itsuki. Dengan penuh kesedihan, ia mulai galau dan memikirkan Itsuki. Dan tiba-tiba saja, di sana ada Itsuki menghampiri Sayaka. Dan saat itu, Itsuki melamar Sayaka dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat. さやかの隣にいる